Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih? Karena kan sekarang kan hari Sabtu malam Minggu ya. Mungkin kalian semua lagi pada menikmati malam Minggu. Di daerah kalian sebelumnya hujan apa enggak ini? Nah, ini ada Kak Raihan Mustafa nih. Di rumahnya hujan nggak, Kak? Tadi sore hujan sih. Iya. Oke, semoga di malam minggu yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan sampai di hari-hari berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sela Aulia Pratama dari Fordi Mapelar ke-39. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait bedah buku Bumi Manusia. Mungkin saya bisa sharing PPT terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat sebelumnya? Belum. Oh, belum terlihat ya? Bentar. Saya izin menggunakan dua device terlebih dahulu saja. Bentar. Nah, ini apa sudah terlihat PPT saya sebelumnya? Sudah ya. Oh, no, no, no. Sudah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai buku Bumi Manusia yang dikarang oleh Pramudia Anantatur. Jadi ini merupakan ini ya buku seri tetralogi Pulau Buru di mana ada 4 judul buku yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama ada Bumi Manusia, yang kedua Anak Semua Bangsa, terus kemudian yang ketiga ini ada Jejak Langkah, dan yang terakhir Rumah Kaca. Jadi latar belakang dari keempat buku ini, dari series tetralogi Pulau Buru ini diambil dari abad ke-18 akhir sampai abad ke-21. Lalu kemudian di sini saya mungkin ingin mengajak kalian semua untuk berdiskusi ya agar malam hari ini lebih interaktif. Nah, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, bagaimana sih first impression kalian terkait buku Bumi Manusia apabila dilihat dari segi covernya? Mungkin dari Farah Fatihah Azahra bisa menyampaikan first impressionnya terkait buku Bumi Manusia ini. Iya, selamat malam Kak Sheila. Menurut saya untuk covernya Pak Pram sendiri, ini ketahuan ya jawaban dari isi dalamnya Kak. Jadi sebagai apa ya, sebagai point of view sebenarnya. Kalau itu yang saya nilai sih Kak. Tapi mungkin kalau kita lihat sekilas gitu rada membosankan, tapi sebenarnya itu adalah isi daripada buku itu sendiri sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Farah ya telah menyampaikan pendapatnya terkait first impressionnya dari buku Bumi Manusia ini. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya kembali, apakah share screen saya sudah jalan atau masih macet di dalam awalnya?
Masih di awalnya sih kayaknya. Iya, Masih di mungkin slide stop 1. sharing. Iya, bentar. Eh, Nah, nah, ini share screen saya sudah jalan atau masih tetap yang nampak Google Meet itu? Yang nampak Kak. Sebentar, sedikit bermasalah ini. Nah, ini sudah ada ya. Eh, Sebelumnya saya berterima kasih ya kepada Kak Farah tadi sudah menyampaikan first impressionnya terkait buku Bumi Manusia ini. Nah, kemudian selain dilatar belakangi pada tahun 19, mohon maaf, dilatar belakangi dari abad ke-18 akhir sampai 20 abad ke-21. Nah, kebetulan latar belakang cerita yang diambil dari 4 series buku dari tetralogi Pulau Buru ini bertepatan dengan pada saat Indonesia masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, buku Bumi Manusia ini sebelumnya sudah pernah difilmkan, cuma apabila kita membedakan perspektif antara sebuah film dan sebuah buku, ini terdapat imajinasi yang berbeda, di mana kita ketika membaca buku, kita bisa melihat lebih luas tentang imajinasi kita terhadap suatu buku yang diceritakan oleh Pramudia Anantatur, bahwasanya buku yang dikarang oleh Pramudia Anantatur di buku Bumi Manusia ini tidak hanya menceritakan dari segi romansa antara Minke dan Ennelis, tetapi diceritakan juga bagaimana sih kejamnya pemerintah kolonial Belanda pada saat zaman dahulu dan perbedaan strata antara kaum pribumi, kaum Belanda dan kaum campuran antara Indo dan Belanda ini eh, sangat erat sekali keterkaitannya ya. Jadi sangat berbeda antara perlakuan eh, kolonial Belanda kepada pribumi dan begitu pula sebaiknya. Terus kemudian, nah, tidak afdol rasanya apabila kita membaca buku tetapi kita tidak mengerti pengarangnya, yaitu Pramudia Anantatur. Beliau lahir pada tanggal 6 Februari 1925 sampai 30 April 2006. Nah, di sini beliau mengarang beberapa buku yang telah diterbitkannya. Salah satunya series tetralogi Pulau Buru ini. Nah, kemudian saya akan mengulas sedikit ya bagaimana sih biografi dari Pramudia Anantatur sendiri. Jadi apabila dilihat dari kacamata sejarah yang ada di Indonesia, sosok Pramudia Anantatur ini sangat kontroversi di Indonesia. Tetapi sangat terkenal di negara lain atas karya-karyanya yang telah diterbitkan. Nah, kemudian apa sih yang menjadi kontroversi dari Pramudia Anantatur ini, yaitu dari segi kepenulisan dan pemikirannya terhadap yang dituangkan pada karyanya, yaitu dalam sebuah buku. Nah, uniknya lagi Pramudia Anantatur ini tidak secara gamblang memaparkan kondisi
Indonesia pada saat itu, tetapi dia juga mengarang kalimat untuk menyampaikan kepada pembaca melalui narasi-narasi dan metafora untuk melihat kita dari segi pandang perspektif yang berbeda. Jadi mungkin ini ya, kalau semisal di dalam filmnya Bumi Manusia ini lebih cenderung kepada percintaan antara Minke dan Annelies. Tapi sebenarnya uh, tokoh Minke dalam cerita ini itu menggambarkan jalannya suatu gimana sih perbedaan stratifikasi sosial pada zaman dahulu itu. Nah, kemudian untuk Pramudia Anantatur sendiri ini, apabila kita menelusuri lebih lanjut ya, dia dikenal sebagai tokoh PKI. Nah, kenapa sih dia disebut salah satu tokoh PKI? Sebenarnya dia bukan uh, ikut terlibat dalam PKI ya. Jadi dia ini sebelumnya itu di Orde Lama dia merupakan anggota dari Lekra. Nah, Lekra ini sebuah organisasi yang bergerak di dalam bidang sastra yang merupakan sayap dari PKI, dan organisasi ini dibiayai PKI secara berkelanjutan. Jadi memang untuk biaya organisasi dan lain sebagainya ini di bawah naungan PKI. Nah, sebenarnya eh, Pramudia Anantatur ini tidak apa ya, tidak mengetahui secara bukan tidak gamblang untuk berpolitik di dalam PKI, tapi dia hanya mengikuti organisasi karena dia suka gitu dengan organisasi Lekra ini, karena kan di situ dia bisa menuliskan karya-karyanya dan diterbitkan. Terus karena pada saat Orde Baru PKI ini dibubarkan, sebelumnya dia Pramudia Anantatur ini telah menulis karya-karyanya di dalam acara Disnatalis Lekra pada saat itu. Eh, Kemudian tulisan-tulisan yang dituangkan oleh Pramudia Anantatur ini merupakan sebuah gerakan sastra yang bergerak dalam humanisme atau kemanusiaan dan cara untuk memanusiakan manusia. Nah, kenapa sih kok Pramudia Anantatur ini eh, ditangkap dan dikeluarkan, kemudian ditangkap lagi dan keluar masuk penjara istilahnya oleh pemerintah eh, karena karyanya yang kontroversi ini, sehingga membuat pemerintah mengambil tindakan, yaitu agar masyarakat tidak gamblang untuk mengkritik pemerintah, maka Pramudia Anantatur ini dibatasi dan ditangkap di penjara. Terus kemudian apakah pada saat dia di penjara dia tetap menulis? Justru Pramudia Anantatur ini semakin giat untuk menulis, dan salah satunya series tetralogi Pulau Buru ini dihasilkan beliau pada saat dia ditangkap di penjara. Kemudian yang bisa dikutip secara luas dalam buku Bumi Manusia ini yaitu kita harus adil sejak ada di dalam pikiran. Jadi mungkin itu bisa diterapkan kepada kita semua ya. Kalau semisal kita ini harus memiliki suatu keadilan di dalam diri kita sebelum kita memanusiakan manusia yang lainnya. Terus kemudian, nah, kan tadi disebutkan bahwasanya Pramudia Anantatur ini sering keluar masuk penjara ya. Mungkin di sini teman-teman bisa memaparkan uh, bagaimana sih apabila kalian memandang Pramudia Anantatur sebagai orang yang keluar masuk penjara, mungkin teman-teman memiliki konotasi negatif atau bagaimana? Mungkin teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan untuk teman-teman mungkin bisa menyampaikan perspektifnya.
Ini dari rekan-rekan saya yang ada di sini mungkin dari hmm, Bella Karisma bisa menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana sih pandangan kalian terhadap Pramudia Anantatur ini. Silakan untuk Bella Karisma bisa mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin teman-teman di sini bisa membantu saya ya agar diskusi pada malam hari ini lebih interaktif lagi. Teman-teman bisa menyampaikan bagaimana sih pendapat kalian tentang tokoh Pramudia Anantatur ini. Izin berpendapat. Iya, dipersilakan. Wah, suara saya terdengar jelas. Iya, terdengar kok. Menurut saya, yang sudah dijelaskan tadi kan Pramudia Anantatur itu kan bolak-balik masuk penjara kan. Kalau menurut saya itu tuh, kalau dari perspektif saya itu bukan suatu hal yang apa ya, bukan suatu hal yang negatif gitu, karena kebanyakan orang-orang pada zaman itu memang sering keluar masuk penjara karena hal-hal yang apa ya, yang dibuat-buat agar mereka masuk penjara agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah pada masa itu. Jadi menurut saya itu bukan suatu hal yang negatif karena pada zaman itu memang cukup banyak kasus-kasus seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Nadia ya telah menyampaikan pendapatnya tentang tokoh Pramudia Anantatur ini. Nah, di sini saya mengutip quotes dari Pramudia Anantatur yaitu berbahagialah dia dengan makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri. Mungkin dari kata-kata beliau ini yang dikutip dari buku Bumi Manusia kita bisa uh, menjadikan pandangan pada saat kita melakukan kehidupan sehari-hari ya karena kan kita kalau semisal kita melakukan hasil yang didapat atas usaha kita sendiri rasanya kita lebih lebih lega gitu daripada kita menikmati hasil yang telah diusahakan orang lain tanpa kita berusaha untuk membuat diri kita maju gitu. Nah, sebenarnya ini bukan bedah film, tapi di sini saya mengambil beberapa tokoh yang memerankan dari film Bumi Manusia. Mungkin dari teman-teman di sini bisa dijadikan sebagai gambaran bahwasanya tokoh Minke ini memiliki pribadi yang seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah tokoh Minke. Di mana Minke ini merupakan sosok pribumi asli dan eh, merupakan anak dari gubernur dan kemudian sebelumnya Minke ini sangat mengagumi bangsa Eropa karena apa? Eh, karena pada saat itu bangsa Eropa ini perkembangan teknologinya sangat maju seperti contohnya eh, mereka bisa membuat kereta dan mesin-mesin yang lain sedangkan pada saat itu Indonesia bisa dikatakan sebagai negara tertinggal dan masih terbelakang gitu. Terus kemudian apabila kita dilihat dari sosok Minke ini merupakan sosok yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan memiliki adab yang sopan sehingga dia mampu bergaul dengan kawan-kawannya yang sedang bersekolah di HBS. Jadi pada saat itu hanya orang-orang tertentu yang bisa bersekolah di HBS karena kan latar belakang dari Minke sendiri merupakan anak dari seorang gubernur. Jadi dia diberi kesempatan untuk bersekolah dan mengemban pendidikan bersama dengan orang-orang Belanda pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu Nyai Ontosoro, di mana
Nyai Ontosoro ini merupakan ibu dari Anneliese, di mana dia merupakan sosok gundik dari Herman Melema dan bukan merupakan istri sah, tapi di dalam buku Bumi Manusia ini Nyai Ontosoro tidak hanya berperan sebagai figuran ya, tapi dia ini memiliki salah satu metafora tentang pandangan wanita Indonesia yang saat itu yang dituangkan oleh Pramudia Anantatur. Jadi Pramudia Anantatur ini menyampaikan bahwasanya dahulu itu ada orang pribumi yang mampu menyuarakan emansipasi wanita pada saat zaman kolonial Belanda itu. Nah, yang bisa di highlight dari tokoh Nyai Ontosoro ini yaitu seorang gundik ya. Teman-teman apabila tidak mengetahui sebelumnya apa sih gundik itu, jadi gundik ini merupakan simpanan dari orang Belanda pada saat itu. Nah, di dalam buku Bumi Manusia ini dijelaskan bahwasanya dulu orang pribumi ini dijual kepada orang Belanda. Jadi Nyai Ontosoro ini dijual oleh orang tuanya ke Herman Melema ini, yaitu ayah dari Anneliese. Kemudian sisi positif yang diambil dari Nyai Ontosoro ini, meskipun dia seorang pribumi dari kalangan bawah, dia mampu mandiri dan memiliki wawasan yang luas, di mana pada saat ia dipaksa kawin oleh orang tuanya karena dijual kepada Herman Melema tadi, dia diajarkan bagaimana cara menyikat gigi, bagaimana cara memakai riasan dan lain sebagainya. Selain itu, dia juga diajarkan untuk menulis, membaca dan lain sebagainya, sehingga dia mampu mengolah perusahaan susu yang dimiliki oleh Herman Melema meskipun dia tidak istilahnya tidak bersekolah di sekolah formal, tapi dia ini mampu untuk mengolah secara baik keuangan dan manajemen perusahaan itu tadi. Terus kemudian dari kata-kata yang disampaikan oleh Nyai Ontosoro di dalam buku ini itu bahwasanya perempuan itu tidak tidak hanya berdiam di bawah ketiak laki-laki, tapi perempuan juga bisa menyuarakan suaranya dan perempuan bisa mandiri atas pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Jadi kurang lebih seperti sosok Ibu kita Kartini ya. Jadi di mana pada saat itu memang perempuan ini tidak diperkenankan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut karena kan dulu sangat sangat rasis sekali mungkin antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Terus kemudian dari tokoh Anneliese. Dari tokoh Anneliese sendiri ini kan merupakan anak dari Nyai Ontosoro dan Herman Melema. Nah, di sini dia merupakan keturunan dari Belanda dan pribumi. Lalu apa sih yang kita ketahui tentang Anneliese ini? Jadi Anneliese ini di toko ini sebagai suami dari Minke. Kemudian Jean Marais. Sebenarnya Jean Marais ini kita sebut tokoh figuran ya dalam cerita ini, tapi Jean Marais ini yang bisa kita highlight yaitu dia sangat memotivasi sekali Minke untuk berkembang, untuk menentang kolonialisme pada saat itu, di mana pada zaman itu rakyat Indonesia merupakan orang yang bersikap hierarkis dan feudalisme. Lalu kemudian kita ketahui di dalam apabila kita melihat film maupun kita
melihat membaca bukunya secara langsung, rakyat Indonesia pada saat itu cenderung berada di posisi kasta paling bawah, dan yang di atas itu merupakan pemerintah kolonial Belanda ataupun rakyat Belanda. Jadi orang Indonesia pada saat itu apabila bertemu dengan orang Belanda, mereka harus menunduk dan merangkak-rangkak pada saat berjalan di depan orang Belanda. Terus kemudian, nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sikap rakyat pada saat itu memang sangat ini ya, kalau kita lihat sangat kurang lebih merendah diri ya kepada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi Minke sendiri yang awalnya mengagumi Belanda karena perkembangan teknologi yang semakin maju, dia ingin menentang kenapa rakyat Indonesia harus bersikap seperti ini. Seharusnya rakyat Indonesia ini harus mampu menyeimbangi mereka dalam segi apapun. Jadi tidak selamanya kita dijajah oleh bangsa Eropa, tapi kita juga harus merdeka atas usahanya masing-masing. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman di sini bisa menyampaikan pendapat maupun reviewnya yang telah diamati oleh teman-teman sendiri dalam membaca buku Bumi Manusia ini. Silakan kepada teman-teman apabila ingin berpendapat, saya persilahkan. Izin berpendapat boleh. Iya, silahkan. Ya, jadi untuk Bumi Manusia ini ya, buku novel fiksi yang latar belakang tentang zaman kolonialisme Belanda. Kesan awal saya tentang buku ini itu apa ya, seperti kayak karya sastra banget dan gak terlalu seru gitu. Tapi salah satu teman saya tuh nyaranin untuk membaca buku ini dalam rangka meningkatkan literasi, dan dia rekomendasiin Bumi Manusia itu katanya. Dalam yang saya tahu itu dari segi sejarah, dari buku Bumi Manusia ini dia memang terkesan kontroversi pada saat itu karena memang pemerintah kita masih cenderung sensitif terhadap partai kiri atau komunisme. Maka jadi pada saat itu buku Bumi Manusia ini memang sangat kontroversi, dan pada zaman Orde Lama buku ini kayak dimusnahkan bahkan dibakar gitu. Dan Bumi Manusia ini apa ya, akhirnya dipublikasi kembali oleh penerbitnya waktu itu tuh apa, yang diterbitkan oleh kalau nggak salah tuh anaknya Pak Pram itu sendiri. Dan ya jadi emang melewati lika-liku yang sangat panjang di sejarah buku ini. Dan juga setelah saya membaca bukunya ini, terakhir saya baca 2 tahun yang lalu, dan bukunya hilang karena kena banjir. Dan itu berkesan banget sih, kayak awalnya memang buku ini dari bahasanya memang bahasa lama ya, tahun abad ke-19 atau ke-20 gitu, dan awalnya sih kayak masih susah dipahami, tetapi semakin berjalan ceritanya semakin apa ya, semakin kita terbawa aja ke suasana pada abad kolonialisme itu. Dan ini memang Pram ini menurut saya, kesan pertama saya dalam buku ini lihai dalam menggambarkan atau mengeneralisasi keadaan pada saat itu. Kayak misalnya ada apa ya, kontekstualisasi, jadi tokohnya ada orang Asia, ada orang Eropa itu seperti ada orang Prancis tadi contohnya, sama keadaan wanita pada saat itu dan sebagainya. Dan memang penekanannya sih ke romansanya, tetapi saya lebih pada ini sih, keadaan terdasnya kaum pribumi pada saat itu, dan bagaimana si Minke ini menyuarakan aspirasinya dan dia mau belajar gitu, dengan kondisi privilege-nya sebagai anak gubernur yang bisa sekolah di HBS pada saat itu ya, konon eksklusif gitu.
selain itu juga emang Minke ada kesempatan untuk berteman dengan orang-orang Eropa, orang pribumi dan sebagainya. Tapi walaupun dia tetap mendapatkan diskriminasi oleh teman-temannya. Ya, dan itu juga membuka jalan baru pada saat dia ketemu dengan analis dan ibunya Nyai Antosoro itu. Yang menurut saya sih kayak menggambarkan semangat para wanita pada saat itu ketika dia tertindas. Salah satunya pada saat itu oleh Nyai Antosoro yang menikah dengan orang Belanda, tetapi ternyata sudah punya istri, salah gitu ya. Iya, jadi menurut saya Bumi Indonesia ini harus dibaca oleh anak-anak muda, terutama para mahasiswa gitu yang malas baca buku sejarah mungkin, tapi ingin tak suasana penindasan kaum pribumi dan segala macamnya, mungkin bisa baca buku Indonesia, dan saya rekomendasi. Terus untuk filmnya saya belum nonton karena ya apa ya, emang ya kalau untuk membaca novel tuh kita bisa berimajinasi seenak kita gitu. Untuk pemilihan tokohnya saya sangat setuju untuk semuanya kecuali untuk Bingkanya, karena yang di bayangan saya itu Iqbal ya, kayak Dilan dan segala macam. Tapi untuk Minke menurut saya sih cocoknya untuk tokoh ini dimasukkan film itu, cocoknya sih ini sih kayak yang di gambaran saya itu harus agak deso dikit gitu. Ini kan terlalu ganteng gitu. Dan iya, untuk analis sangat saya setuju, udah ada dasteran, terus yang Antosoro juga mencerminkan wanita pada zaman kolonial, dan ada aura keberanian wanita dan segala macamnya. Dan ini juga kan ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo ya, dia juga punya kesan sendiri dalam menyutradarai film ini. Dia pada saat dia sekolah tuh dulu dia pernah cerita kalau baca buku Bumi sini tidak bisa luasa, harus sembunyi-sembunyi, karena kan pada saat itu pemerintah sangat mengganyangkan pembersihan PKI, jadi hal-hal yang sensitif terkait dengan partai komunisme itu dihancurkan dan dimusnahkan. Dan jadi kebanggaan tersendiri bagi Hanung Bramantyo untuk menyutradarai film ini, dan sangat disayangkan dan diharapkan kalau bisa dia berharap si Mas Pram ini juga bisa menonton karyanya langsung, tetapi diwakilkan oleh adiknya sendiri tuh, yang saya lupa tuh, yang pernah jadi pemulung, tapi dia tetap menjaga karya Mas Pram itu sendiri. Dan ini Mas Pram juga pada saat itu sih emang keluar masuk penjara, tetapi di kalangan internasional dia sangat diagungkan. Salah satunya itu dia pernah masuk nominasi karya penghargaan Nobel di karya sastra, tapi hanya masuk nominasi saja gitu. Jadi kita bangga gitu punya tokoh dalam bidang sastra yang bisa masuk ke kancah internasional. Itu ulasan saya terkait Bumi Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Raihan atas review yang telah diberikan terkait buku Bumi Manusia ini sendiri. Jadi kita ketahui kan Minke dengan Annelies ini merupakan sosok yang berbeda, di mana Minke merupakan sosok pribumi, sedangkan Annelies merupakan campuran dari pribumi dan Belanda. Dan Annelies ini juga merupakan anak dari Kiai Ontosoro, di mana pada saat itu hukum pernikahan ini antara pribumi dan Belanda dianggap tidak sah. Jadi ketika Herman Melema meninggal, Annelies ini dianggap masih belum menikah, dan kemudian hak asuhnya dibawa ke istri sahnya Herman Melema, karena Nyai Ontosoro ini dianggap tidak memiliki hak atas hak asuh dari Annelies sendiri. Padahal apabila dilihat dari sisi perspektif agama, Annelies dan Minke ini menikah secara sah dan berdasarkan hukum agama yang telah ditetapkan. Dari teman-teman yang lain mungkin bisa ini ya menyampaikan pandangannya terhadap buku manusia ini, selain dari segi perspektif strata sosial yang di highlight dari buku
Bumi Manusia ini. Silakan teman-teman. Mbak moderator, izin masuk ke forum nggih. Sebelumnya Iya, silakan. saya mau tanya, ini suara saya jelas nggak ya? Soalnya di sini lagi hujan ya. Iya, jelas sekali Mas Rehan. Nah ya, terima kasih. Jadi saya setuju ya yang sudah disampaikan dari Mbak moderator juga kepada siapa tadi, Mas Rehan Mustafa nggih, bahwa ini adalah buku karya sastra yang bagus. Ya, saya setuju tuh. Yang menurut saya adalah karya sastra yang mungkin kalau kita ibaratkan dengan sekarang ya nggak ada tandingannya lah, katakanlah dalam tanda kutip ya. Nah, tapi ada dua persoalan menurut saya di sini. Ini lebih ke tanya ya kepada teman-teman, pantas nggak sih buku ini masih terus dikaji di lembaga pendidikan tinggi, di kampus-kampus, kita berdiskusikan masalah buku ini setiap tahun. Saya rasa baik teman-teman dari Universitas Brawijaya ya ini maupun teman-teman dari di kampus saya sekalipun, itu sering sekali membicarakan buku ini pada forum-forum diskusi ilmiah di kampus-kampus ya. Nah, kenapa kok saya mengatakan masih layak, Kak? Yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah kadang kita terlalu terpaku. Kalau kita belajar sejarah, kita memahami masa lalu, kita terpaku pada karya-karya novel seperti ini. Ya, sebagai contoh karya Pak Pram aja ya. Pak Pram, saya jujur saya belum pernah membaca cuma misalkan sejarah Indonesia bab Perintis, kemudian tetralogi Pulau Buru ini salah satu nih, kemudian ada Dades, ada drama Mangir dan lain-lain. Nah, dalam buku itu saja saya bisa mengamati bahwa Pak Pram itu sebenarnya agak ada beberapa kesalahan dalam dia menuliskan sejarah yang tidak sesuai dengan bukan metodologi ya, kita nggak bicara metodologi, kita bicara masalah novel ya, tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu loh. Misalkan kalau di buku Arodedes misalkan, dalam buku Arodedes itu Pak Pram menjelaskan bahwa Kebo Ijo itu adalah nama dari seorang tokoh. Kadang kan dalam peraratan sendiri mengatakan bahwa Kebo Ijo nama legiun pasukan. Kemudian ada lagi dalam buku drama Mangir bahwa Raja Mangir atau Ki Ageng Mangir yang tewas pada masa pemerintahan Panembahan Senopati itu adalah bernama Ki Ageng Wonoboyo. Padahal seperti yang kita tahu dalam Babad Mangir sekalipun dan cerita masyarakat Kota Gede dari Jogja bahwa yang meninggal pada masa pemerintahan Mataram itu adalah Ki Ageng Mangir yang ketiga, dan dia tidak mungkin bernama Wonoboyo karena Wonoboyo itu nama sebuah lahan yang pastinya dinamakan oleh seorang pembabatnya, dan dia ketiga yang tidak mungkin diberi nama lahan. Nah, dari situ saja kan ada terjadi kesalahan dalam penulisan sejarah menurut Pak Pram, dan itu juga cuma ada di dua buku itu, ada di banyak buku, ada ketidaksesuaian antara fakta dan yang dimasukkan ke dalam novelnya. Sehingga menurut saya kalau buku-buku seperti ini tetap dikaji, itu akan menimbulkan kekeliruan, apalagi buat teman-teman yang mohon maaf mungkin belum belajar sejarah ya, atau mungkin baru belajar sejarah bentar-bentar di sini hujan Pak masuk ke rumah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah buku ini kontroversial ya, pernah dilarang juga pada masa Orde Baru, dan menurut saya Orde Baru melarang buku ini tidak dengan alasan yang semena-mena juga. Buku ini menurut saya sangat kental dengan ajaran komunisme. Komunisme itu apa? Komunisme itu kan berasal dari ajaran Karl Marx sendiri, berasal dari Marxisme. Yakni perjuangan strata masyarakat tanpa kelas kan, sama kayak Minke. Siapa yang nggak pengen jadi Minke? Saya rasa teman-teman di sini kalau membaca novel ya, saya nggak bicara masalah filmnya, kita bicara masalah novelnya. Saya rasa teman-teman semua juga pengen jadi Minke, pengen jadi pejuang antar kelas gitu kan. Padahal ajarannya sangat kental dengan komunisme. Komunisme itu kan juga menolak strata antar kelas. Dan menurut saya juga, saya dulu juga mikir, pertama kali nonton filmnya dulu, bagaimana sih cuma kisah roman seperti ini kok dianggap sebagai penyebar ajaran komunisme. Tapi setelah saya baca novelnya, saya dalami, kita benar-benar hayati setiap lembarnya, dan memang itu sangat kental sekali dengan ajaran komunisme. Apalagi dulu saya rasa juga Pak Pramudia saat dulu bergabung menjadi anggota Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra yang terafiliasi dengan PKI, saya rasa dia juga gabung dengan itu tidak hanya dengan alasan humanis atau alasan karena beliau menyukai sastra saja. Saya rasa tidak seperti itu. Dia punya alasan lain, masalah ideologi di baliknya. Nah, dan sementara seperti yang kita tahu juga,
bahwa dalam hukum di Indonesia, misalkan dalam UU RI nomor 27 tahun 1999, itu kan ada pelarangan dalam pengajaran semua hal yang berbau dengan komunisme, semua hal yang berbau dengan Marxisme, Stalinisme, dan isme-isme kiri lainnya. Dan menurut saya, pantas gak sih buku ini dengan segala problematikanya, dengan segala kekurangannya, dengan segala kekontroversiannya, buku ini tetap dikaji di forum-forum perguruan tinggi. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa jawab ya. Terima kasih. Wah, menarik sekali nih pernyataan dari Kak Rehan. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pendapatnya ya. Silakan. Saya, Kak. Iya, Saya, silakan. Iya. saya Ilham dari UGM ya, kebetulan dari Fakultas Hukum. Tadi dikatakan bahwa soal perbedaan sejarah. Perlu saya katakan bahwa fakta sejarah itu bukan fakta hukum. Artinya, kalau fakta hukum kan ada bukti-buktinya, lalu ada keyakinan. Sehingga itu adalah scientific evidence. Artinya ada bukti-bukti ilmiah yang bisa dibuktikan. Kalau fakta sejarah, itu kan bukan fakta hukum. Artinya pasti ada perbedaan interpretasi. Terkadang kita menceritakan sejarah saja dari ibunya A, ibunya B, ibunya C. Dalam kejadian penyerangan itu berbeda-beda versinya. Itu namanya fakta sejarah. Itu bukan fakta hukum. Artinya perbedaan interpretasi itu wajar. Sebagai contoh, tahun 1828 ya sampai 1830 seorang Jawa ya namanya adalah Raden Mas Antowiryo atau Pangeran Diponegoro, dia menyerang Jenderal de Klok dari Belanda. Anda baca buku sejarah Indonesia, Anda akan mengatakan bahwa Diponegoro adalah pahlawan dan de Klok adalah penjajah. Itu di semua buku di Indonesia tulisannya sama, bahwa Diponegoro adalah pahlawan atau pejuang, tetapi Jenderal de Klok adalah penjajah dari Belanda. Tetapi kalau Anda baca buku di Belanda sana, di Universitas Leiden atau apa, itu dibalik, bahwa Diponegoro adalah ekstremisme dan de Klok adalah pahlawan. Artinya apa? Di sini ada perbedaan interpretasi. Itulah mengapa kalau katanya Profesor Sucipto Raharjo dari Universitas Surakarta, law is the art of interpretation. Hukum itu tergantung argumentasi yang dibangun. Tergantung sudut mana yang dipandang. Belanda melihat dari sudut pandang yang menguatkan bahwa de Klok adalah pahlawan. Indonesia sebaliknya, bahwa Diponegoro adalah pahlawan. Itulah mengapa bahwa perbedaan itu adalah suatu kewajaran. Yang fakta hukum saja itu bisa dibolak-balikkan, begitu. Apalagi fakta sejarah yang buktinya itu bukan sesuatu yang sifatnya ilmiah. Itu untuk menanggapi sesuatu perbedaan interpretasi soal sejarah. Lalu yang berikutnya soal apa tadi? Kajian buku ya, soal apa itu komunisme dan seterusnya. Kalau tadi dikatakan apakah perlu kajian di dunia kampus? Sepemahaman saya ya, kalau di UGM itu ada yang disebut selalu diajarkan ya cogitationes ponam nemo patitud, bahwa seseorang tidak bisa dipidana berdasarkan apa yang ada di pikirannya. Artinya, semua kajian yang sifatnya ilmiah, walaupun itu adalah komunisme atau apalah yang berbau fasisme, tetek bengek itu, apabila bingkainya adalah kajian ilmiah, menurut saya itu tidak apa-apa. Selama dia tidak memberikan pengajaran yang sifatnya doktrin-doktrin dari PKI. Tetapi kalau sifatnya hanya kajian ilmiah, saya rasa itu wajar saja. Sekian, terima kasih. Wah, menarik sekali. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Ilham ya. Ini ditinjau dari segi hukum sangat menarik atas penyampaian yang telah diberikan. Nah, kemudian di sini ada Kak Brian ya tadi sempat menyampaikan izinnya. Silakan untuk Kak Brian ya bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih buat moderator.
Suara-suara jelas nggak di sini? Di situ? Bagus nggak? Iya, jelas. Oke, alhamdulillah. Menyikapi dari Mas Ilham tadi juga, sebenarnya kalau kita bicara masih penting apa enggak, masih perlu apa enggak, saya cukup sepakat pada beberapa hal. Kalau untuk buku-buku yang udah lama itu sebaiknya nggak terus-menerus diajarkan terus, apalagi untuk tiap tahun selalu ada, tiap tahun selalu ada. Tanda kutip ya, kita akan berputar di diskusi yang itu aja. Meskipun bumi manusia itu mempunyai banyak sudut pandang, mempunyai banyak hal yang untuk didiskusikan, tapi kita bakal tetap stay di situ-situ aja. Sedangkan kita lihat sendiri bagaimana perkembangan dunia itu sangat sangat terlalu cepat malah menurut saya. Dalam 100 tahun terakhir, umat manusia berlipat ganda 4 kali lipat. Teknologi juga mencapai pencapaian sangat-sangat banyak, mulai dari revolusi industri 1.0 sampai sekarang memasuki revolusi industri 4.0. Kita mau sampai kapan ngomongin masa-masa penjajahan di Indonesia? Terkait sejarah juga, ya saya sepakat juga bilang tadi itu. Malah kalau dibilang setuju mana, saya sekarang cenderungnya setujunya sama versi Belanda. Kenapa? Karena kenyataannya Indonesia nggak dijajah juga 50 tahun. VOC datang sebagai investor, sebagai pemodal. Dia nggak langsung menduduki itu enggak. Dia kan bekerja sama dengan rekan-rekan lokal yang kemudian mendapatkan berbagai akses untuk mendapatkan wilayah kekuasaan, untuk mendapatkan jalan untuk bermain intrik-intrik di situ. Jadi kalau kita bicara penjajahan sendiri ya, pada masa bumi manusia ini malah sebenarnya belum bisa dibilang penjajahan yang sebenarnya, karena itu masih sebagai investor. Terus ini juga sekaligus saran-saran juga, mungkin depannya itu bisa mencari hal-hal yang lebih baru untuk diangkat, dijelaskan bersama. Mungkin kalau sebagai contoh bisa seperti buku-bukunya Yuval Noah Harari yang sangat ramai-ramai kemarin itu, salah satunya yang Homo Deus itu, atau yang 21 Lesson for the 21st Century itu juga bagus juga, itu karena lebih cocok dengan masa kini. Caranya kita mau sampai kapan sih ngomongin masa lalu terus? Di saat yang lain udah mulai ngomongin Cina, udah mulai buat matahari buatan, kita masih ngomongin Milke dan analis terus. Karena kita kehabisan tempo, kehilangan tempo juga di situ. Itu dari itu dulu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Brian yang telah menyampaikan pemaparannya. Di sini kita bisa meng-highlight ya, masih penting apa enggak? Sebenarnya kita dalam setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap menyikapi suatu hal untuk kita berpikiran secara luas. Mungkin dari teman-teman di sini bisa menyampaikan pendapatnya tentang buku Bumi Manusia ini apabila ditinjau dari stratifikasi sosial yang terjadi pada latar belakang yang diambil dari buku ini. Mungkin teman-teman bisa menanggapi. Mohon izin untuk menambahkan, apakah boleh? Iya, silakan untuk Kak Farah. Ya, mungkin secara garis besar saya ingin menggarisbawahi bahwa buku Pak Pram ini tidak semuanya nyata ya. Yang baru saya tahu itu saya membaca artikel dari cucunya Pak Pram sendiri. Ketika diwawancarai, kalau tidak salah, hanya ada satu buku Pak Pram, yaitu Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, itu yang benar-benar 100% nyata. Selebihnya mungkin semi fiksi ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi kita nggak bisa nih melihat apakah yang fiksi ini dijadikan non-fiksi ataukah yang non-fiksi ini dijadikan fiksi. Jadi di dalam sejarah yang disebutkan Pak Pram itu mungkin saya lebih mendukung untuk mengklarifikasi ulang mungkin ya, dari apa yang dituliskan oleh Pak Pram misalnya tentang yang penjualan anak gadis kepada atasan orang Belanda dan segala macamnya gitu kan. Saya lebih mengambil sudut pandang yang lebih positif seperti pendidikan ala Belanda yang mungkin kita bisa perbandingkan dengan sistem pendidikan kita di Indonesia sekarang ini. Jadi kenapa sih orang dulu itu lebih kalau bisa dibilang lebih smarter daripada kita yang sekarang ini?
itu mungkin dari sistem pendidikannya. Jadi nggak selamanya yang negatif itu akan selalu muncul dari buku-buku yang seperti ini gitu. Saya rasa masih banyak hal-hal positif yang bisa diambil. Jadi garis besarnya itu saya ingin bilang bahwa buku yang Bumi Manusia ini itu semi fiksi. Dan juga untuk yang Minka sendiri ini sebenarnya kan katanya ada tokoh aslinya ya, Pak Tirto tuh. Jadi itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Farah yang telah menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini di kolom komentar ya ada pendapat dari Yohanes Wisnu Darmesa. Nah, yang pertama dia menyebutkan bahwasanya sejarah itu merupakan secara kontemplatif itu subjektif dari sudut pandang masing-masing aktor atau masyarakat seperti yang dikatakan oleh Mas Ilham tadi. Salah satu contohnya adalah masa bersiap di mana sejarawan Indonesia, Belanda, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat memiliki sikap yang berbeda terkait masa bersikap. Kemudian yang kedua, menanggapi novel Pramudia Anantatur bisa kita lihat sebagai sejarah yang dibukukan secara fiksi. Kemudian alasan pemfiksian tersebut adalah memberikan nilai pesan yang ingin disampaikan oleh Pram dalam sebuah skenario what if. Kemudian yang ketiga, konteks ideologi ada baiknya kita tidak terlalu subjektif dan bisa menanggapi maupun mengkritisi suatu karya maupun ilmiah. Apalagi dalam hal ini kita sedang mencoba menilai buku berdasarkan otentiksitas sejarah ataupun pesan sosial yang ingin dia disampaikan. Mungkin di sini dari Mas Yohanes ya bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan konotasi what if yang dimaksudkan dalam sebuah pandangan perspektifnya terkait bumi manusia ini. Mungkin Mas Yohanes bisa menyalakan mikrofonnya dan berpendapat ataupun juga bisa dilakukan dengan mengetik pada kolom chat apabila terjadi halangan untuk mikrofonnya. Oke. Makasih moderator. Pemantik. Nah, kita kalau dalam menanggapi what if, jadi sejarah itu kan adalah sebuah kontemplasi kita dalam melihat masa lalu. Nah, dalam pandangan sosial, kita pasti akan membayangkan apa yang terjadi jika misalnya Jerman menang Perang Dunia Pertama. Apa yang terjadi jika Indonesia merdeka 1928? Nah, Trump ini membayangkan sebuah fenomena sosial yang diwakili dalam buku Bumi Manusia itu tersebut. Dia membayangkan kondisi Indonesia dengan salah satu tokoh bernama Minke. Jadi itulah disinilah kenapa buku ini emang benar sebelumnya kalau dikatakan dia tidak bisa dikatakan sejarah yang otentik murni, tapi dia adalah sebuah buku sejarah yang difiksikan yang ada pesan moralnya di situ. Yang memang kalau kita lihat pesan moral yang paling kuat adalah kehidupan kolonialisme di Indonesia. Dan juga lekat dengan kultural perlawanan anti kolonialisme, anti imperialisme. Begitu. Moderator. Saya kembalikan ke ini. Ya, baik. Terima kasih atas pendapat dari Mas Yohanes terkait pendapatnya mengenai sejarah buku Bumi Manusia yang disampaikan melalui fiksi dari penggambaran tokoh Minke dan Ennelis. Selain itu juga dilengkapi dengan tokoh Nyai Ontosoro dan Jane Marais. Dari pendapat Mas Yohanes tadi, mungkin dari teman-teman di sini juga memiliki pandangan lain terkait bagaimana sih kondisi kolonialisme pada saat itu di zaman pemerintahan Belanda. Mungkin dari teman-teman di sini bisa menyampaikan pendapatnya.
Saya persilakan. Ya, saya sedikit aja menanggapi. Saya Ilham dari ya tadi kan dikatakan bahwa sejarah itu banyak yang difiksikan, lalu ada otentisitasnya itu berkurang. Bahwa orang menulis sejarah atau menulis suatu buku itu tergantung subjektivitasnya. Apa yang ingin digali? Sebagai contoh begini, kita mau menceritakan sejarah siapa Pak Soeharto ya. Di dalam buku sejarah PKN kita, sejarah IPS kita, tidak mungkin di situ ditulis bahwa Pak Soeharto itu otoriter. Nggak ada. Yang ditulis kan mesti positif-positifnya, pesan moralnya, kelebihannya, bapak pembangunan, dan seterusnya. Tidak mungkin. Lalu, sejarah soal PKI. Nggak mungkin di situ ditulis bahwa Pak Soekarno memperbolehkan PKI di Indonesia. Bahwa salah satu kedekatan Pak Soekarno dan Khrushchev dari Rusia, itulah yang melahirkan PKI. Apakah ada sejarah yang ditulis di buku sejarah kita? Nggak ada. Karena apa? Karena yang ditonjolkan oleh penulis itu adalah sisi moralnya, sisi positif dan pesannya. Mengapa itu sering sekali bahwa dalam memberikan fakta-fakta sejarah, orang Indonesia itu lebih suka memfiksikan. Otentisitasnya itu dikurangi. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang memang itu tidak pantas untuk diceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menanggapi bahwa mengapa kita masih berpikir soal sejarah 50 tahun yang lalu negara Jepang sudah membuat tiruan matahari dan seterusnya. Kalau saya sebagai orang Indonesia, Presiden Soekarno itu pernah berpidato waktu hari kemerdekaan, saya lupa, dia selalu mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Artinya, mengapa pelajaran PKN itu selalu ada? Itu karena pesan Presiden Soekarno bahwa jangan sampai kita melupakan sejarah. Artinya, walaupun perkembangan dunia maya, industri 4.0, 5.0 dan seterusnya, nilai-nilai dari sejarah inilah yang akan menjadi pembelajaran kita dari tulisan-tulisan tadi yang diberi fiksi-fiksi tadi, itu untuk memberikan kesan moral. Itu mengapa dalam setiap pemutaran film G30 SPKI itu selalu menjadi polemik. Sebab dalam film tersebut itu nggak ada filternya. Artinya orang itu cenderung akan berpikir bahwa film itu kekerasan, lalu unsur-unsurnya dalam perjuangan itu lebih banyak dalam konteks pembunuhan. Itu mengapa film G30 SPKI itu selalu dikritik karena tidak ada fiksi-fiksinya. Coba kalau film G30 SPKI itu diperbarui di tahun 2020 dikasih fiksi-fiksi, itu pasti yang ditonjolkan adalah yang baik-baik sesuai sensornya lembaga sensor Indonesia itu, LSF itu. Lalu yang terakhir untuk menanggapi yang terakhir ini, bahwa orang menulis itu pasti yang teringat di pikirannya adalah vermudens. Vermudens itu apa? Persangkaan-persangkaan untuk mengeneralisir suatu fakta-fakta yang ada. Fakta sejarah kan nggak banyak, cuma 1, 2, 3 narasumbernya kan banyak yang sudah meninggal. Artinya dari keterangan beberapa orang itu, dia cenderung akan berimajinatif untuk melakukan persangkaan-persangkaan dengan mengeneralisir fakta-fakta tersebut. Artinya, sejarah itu sebenarnya fiktif. Karena apa? Dia tidak bisa dibuktikan secara hukum. Karena mengapa saya selalu katakan bahwa fakta sejarah itu bukan fakta hukum. Terima kasih. Nah, menarik sekali ya pendapat dari Mas Ilham sendiri. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada rekan-rekan sekalian yang ada di forum ini. Kan tadi kan disebutkan bahwasanya banyak sekali sejarah yang difiksikan ya. Kira-kira mungkin barangkali di sini ada teman-teman yang dari jurusan sejarah, menurut kalian lebih nyaman mana membaca novel atau membaca sejarah secara monoton? Mungkin teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya, lebih efektif mana nih kira-kira baca novel sejarah seperti Bumi Manusia ini, atau membaca teori sejarah
dengan penjelasan yang runtut dan mungkin kurang lebih sedikit membingungkan ya, karena pada saat kita belajar sejarah kan kita juga perlu menghafal tanggal, siapa tokohnya, kemudian peristiwanya bagaimana gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa berpendapat nih, kira-kira lebih nyaman mana nih, baca novel atau baca sejarah? Silakan teman-teman bisa menanggapi. Mungkin masuk forum lagi ya, Mbak Moderator. Iya, silakan Kak Rehan. Secara garis besar, ya aku setuju sih dengan apa yang barusan disampaikan oleh Mas, siapa tadi, Mas Ilham Wahyu ya. Nah, saya setuju secara garis besar, tapi ada juga beberapa yang sebenarnya gini loh. Kalau kita bicara sejarah, peran apalagi dalam fiktif sejarah, itu punya peran besar dalam masyarakat Indonesia. Misalkan kalau kita bicara abad 19, 18, misalkan Minke lah. Nah, bagaimana sih kehidupan pribumi zaman kolonial? Menurut saya dalam film kita sebagai anak muda, terutama awam ya, bukan orang-orang dari akademisi sejarah atau mungkin seperti tadi Mas Ilham bukan dari akademisi hukum, dia bisa menyimpulkan bahwa kehidupan masyarakat pribumi era kolonial itu ya seperti di film Bumi Manusia itu. Atau misalkan kalau Piai zaman dulu itu kayak gimana sih, kita bisa berkaca lewat karyanya siapa itu, Pak Umar Khayyam, dia dalam buku Sang Piai. Kalau Piai itu pagi-pagi minum kopi sambil makan roti sambil merokok di pinggir jalan, berarti itu Piai kan gitu. Jadi novel fiktif itu memang lebih dihargai sih menurut saya di masyarakat. Bukan lebih dihargai, tapi lebih diminati daripada kita belajar sejarah yang notabene terpaku pada metodologi keilmuan. Nah, kemudian, tapi juga perlu saya tegaskan ya Mas, bahwa dalam kalau misalkan sejarah fiktif, sejarah ya saya tidak bisa menerima itu secara bulat-bulat. Kita diskusi ya Mas, kita diskusi ibaratnya kita cuma saling belajar nih, tidak mencari benar salah. Nah, kalau menurut dalam pendapat saya, dalam historiografi itu ada metodologinya Mas. Kita bisa nggak asal ngomong. Banyak kan ada banyak, misalkan sekarang ada kata narasi-narasi yang mengatakan Majapahit kerajaan Islam, ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa Sriwijaya itu fiktif, nggak pernah benar-benar ada. Tapi kan di sini kita belajar masalah metodologi. Dan metodologi itu juga ada sumber-sumber. Dan dalam sumber-sumber itu juga ada tingkatan-tingkatan. Misalkan kayak suatu naskah tadi saya sebut Pararaton ya, misalkan dalam Paradedes. Pararaton itu jelas lebih bernilai daripada cuma pecahan-pecahan puing-puing candi atau puing-puing artefak kerajaan yang lain lah, benda-benda kerajaan yang lain. Itu kan ada buktinya. Apakah dia fiktif? Ya, kembali lagi arti secara terminologi dari fiktif itu seperti apa? Kalau itu benar, kalau fiktif itu diartikan sebagai cuma apa istilahnya, cuma karangan yang tidak berdasar, ya saya rasa itu bukan seperti itu gitu. Soalnya kalau kita bicara masalah metodologi dalam historiografi, itu juga mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu. Kita nggak asal nulis saja. Ada lagi pengujian-pengujiannya. Nah, oleh sebab itu saya tadi mengatakan bahwa harusnya setiap novel fiktif sejarah itu juga tetap berpaku pada historiografi yang secara keilmuan juga. Misalkan kayak Bumi Manusia ya, cerita antara Minke, kemudian siapa itu pacarnya, istrinya siapa? Annelies Itu, ya? Annelies ya. Si Annelies itu fiktif nggak apa-apa, tapi tentang bagaimana kedudukan pribumi terhadap kolonial, kemudian bagaimana cara kolonial itu memerintah pribumi. Bahkan dalam buku Pak Pram sendiri, dalam babak apa sih, sejarah Indonesia modern babak perintis, beliau juga mengatakan bahwa nggak selamanya orang-orang pribumi orang-orang kolonial itu jahat. Justru terkadang banyak orang pribumi yang lebih jahat dari kolonial, seperti misalkan zaman kultur Teso, kemudian pada masa pembangunan Jalan Raya Pos, seperti itu yang perlu kita tegaskan. Kalau kita bicara masalah film-film yang bernuansa kolonial, yang kayak film Merah Putih itu kan, kemudian film ini, Bumi Manusia ini, kemudian apalagi film yang bernuansa kolonial, itu pasti dalam tokoh-tokoh seperti itu pasti digambarkan bahwa kolonial itu seorang yang jahat gitu loh. Ya ada sih cuma satu doang setahu saya film yang kolonial ya digambarkan jahat, malah justru semua kolonial digambarkan baik dan orang pribumi digambarkan jahat. Ini dalam film Kartini ya. Nah, tapi pada kenyataannya kita harus tetap berpaku pada metodologi penulisan sejarah.
Karena orang Indonesia itu lebih percaya terhadap novel daripada historiografi yang baku gitu Mas. Menurutku tetap penting sih keotentikan dari setiap novel sejarah itu Mas. Mungkin bisa ditanggapi ya teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi yang bisa saya highlight ya dari pernyataan Kak Raihan ini, boleh kita memfisikan suatu sejarah, tetapi harus berpegang pada pedoman metode yang baku, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian apabila kita membaca dari buku Bumi Manusia ini, maupun kita melihat eh, film Bumi Manusia secara langsung, itu digambarkan bahwasanya makhluk pribumi pada saat itu berjalan di depan pemerintah kolonial dengan cara merangkak-rangkak dan menunduk. Nah, gimana sih menurut pendapat teman-teman? Kan kita sebagai pribumi, istilahnya kita yang memiliki wilayah, tetapi justru yang berkuasa ini orang lain selain pribumi. Kan kolonialisme pada saat itu eh, sangat di highlight sekali ya. Jadi pemerintah kolonial yang berkuasa, sedangkan kita bisa dikatakan dijajah ya pada saat itu. Mungkin dari teman-teman di sini bisa berpendapat ya, gimana sih menurut kalian tentang sikap pribumi yang begitu dianggap rendahnya oleh pemerintah kolonial. Misi apa namanya? Moderator. Ya, dipersilakan Kak Yohanes. Jadi menarik ya dari perspektif dari Bung Rehan dan Bung Ilham tadi kan adalah dua kacamata yang berbeda. Satunya menggunakan kacamata hukum dan satu lagi menggunakan kacamata sejarah. Nah, dalam hal ini ya itu sangat wajar ketika perbedaan perspektif ini akan mempengaruhi bagaimana kita melihat sejarah. Karena pertama, dalam ilmu sosial, bukti nyata itu sebenarnya juga termasuk relativitas. Seperti contoh, saya pernah berdiskusi dengan komikus Malang Aji Prasetyo. Salah satu karya tulis sejarah yang kita kenal dalam babat Majapahit yang dulu pernah berkonflik dengan Sunda, itu terbukti adalah itu dibuat tahun 1700-an. Jadi ketika kita ngomong catatan sejarah itu juga bisa jadi bukan sama dengan otentik sejarah, tapi juga bisa jadi sebuah pertanyaan lagi, apakah itu benar-benar dibuat atau enggak. Memang perlu ilmu yang akhirnya membuktikan sejarah yang seperti katakan oleh Mas Rehan, ada poin-poinnya. Tapi dalam hal ini, sejarah akan selalu berbeda bila kita melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau kita melihat sebagai kacamata orang yang pribumi, wajar ketika kita menganggap orang yang di non pribumi adalah musuh. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di negara-negara yang merasakan kolonialisme di Afrika, di Asia, Amerika Selatan, akan menganggap mereka yang penjajah sebagai musuh. Hal yang wajar itu terjadi. Nah, saya juga ingin menambahkan yang terkait ini, dari tentang fiksi yang seperti yang Mas Rehan bilang, seperti misalnya Gaj Ahmada, Sriwijaya tidak ada, atau misalnya terakhir yang baru itu di Diponegoro itu mendukung khilafah, yang sampai yang paling kasih adalah Profesor Peter Carey akhirnya kena juga masalah itu. Itu adalah bentuk apa ya bahasa yang tepatnya? Bagaimana doktrin atau fiksi lebih dominan dibanding sejarah, akhirnya mengblurkan sejarah itu sendiri. Beda dengan nilai yang akhirnya yang ingin disampaikan ketika dia memanfaatkan sejarah sebagai fiksi dan di mana dia ingin pertahankan nilai sejarah yang pernah terjadi dan difiksikan. Yang satu lagi ingin memfiksikan sejarah lebih kuat di fiksinya. Kita mesti bisa membedah dua nilai yang berbeda itu.
Karena di dalam nilai yang beda itu kita kan jelas satunya ingin menyampaikan sebuah nilai moral sosial, satu lagi ingin mengkokohkan nilai sejarahnya menurut versi dianya. Itu dua hal yang berbeda menurut saya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas Kak Yohanes ya, atas pendapat yang telah diberikan. Tadi saya mencatat bahwasanya kita ini sudah berada di perkembangan era industri, dari revolusi industri hingga pada saat ini revolusi industri 5.0 lah dikatakan. Sedangkan kita masih membahas tentang sejarah masa lalu. Terus kemudian yang saya highlight di sini, Pak Soekarno pada zaman dahulu sering mengatakan bahwa jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, dari teman-teman sendiri kan apabila dilihat secara di lapang langsung, sedikit sekali pemuda pada saat ini yang masih mengingat sejarah dengan lekat. Mungkin dari teman-teman saya ingin memberikan pertanyaan, kira-kira di era pada saat ini masih perlu apa enggak tentang mempelajari sejarah, sedangkan pemikiran manusia ini harus tetap berkembang dan tidak memandang dari ke belakang secara berkelanjutan. Mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya. Saya sedikit aja menanggapi mungkin yang terakhir ya. Soal tadi Mas Raihan ya, soal metodologi sejarawan atau apa tadi disebutnya histografi atau apa kalau saya tidak salah dengar ya. Itu mengapa yang ingin saya katakan bahwa ada suatu yang disebut antinomi. Antinomi itu adalah dua hal yang saling bertentangan, tetapi dia tidak boleh saling menegasikan. Artinya saling menyalahkan. Yang namanya perspektif itu pasti ada pasti ada pro dan kontranya seperti itu. Makanya Pak Gus Dur selalu mengatakan apabila kita berdebat itu sampailah ke kerongkongan, jangan sampai dibawa ke hati. Itu yang pertama. Yang kedua, soal histografi, apa tadi metodologi lagi dan seterusnya tadi. Kalau saya sebagai orang hukum, yang namanya pembuktian, itu ada level-levelnya. Kalau kita bicara hukum itu kan ada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, ada barang-barang bukti. Nah, ini yang ingin saya katakan. Barang-barang bukti itu kalau di dalam pembuktian itu sifatnya adalah level yang kedua, artinya secondary evidence. Atau mengapa contoh sederhananya jangan pakai bahasa sulit-sulit. Contohnya begini, kita menemukan tragedi pembacokan di tengah hutan yang gelap gulita. Yang kita temukan cuma parangnya. Kalau kita memanggil seseorang, pasti orang itu akan beranalogi bahwa pembunuhan itu terjadinya adalah dengan membawa pisau, lalu ada bekas tusukan di perutnya, berarti dia pasti ditusuk. Pasti orang akan beranalogi seperti itu. Tetapi hal-hal tersebut, walaupun ada bukti parangnya, kalau itu dibawa ke ranah hukum, itu tidak bisa disebut pembuktian. Mengapa? Karena pembuktian itu yang digali adalah materialnya. Harus ada saksinya. Kalau tidak ada saksi, mungkin sidik jarinya untuk menetapkan seseorang tersangka. Kan begitu. Makanya tadi dikatakan, kan sejarah kan ada candi, lalu ada bekas kendi pecah, dan seterusnya. Itu memang benar, sejarahnya ada. Mungkin bisa dilihat penelitian bahwa ini terjadi tahun sekian. Tetapi yang saya kritisi, dan itu mengapa saya katakan fiksi, itu adalah cerita yang dibuatnya. Contoh, kendi itu pasti dibuat untuk mandi, kendi itu mungkin untuk bentuknya seperti ini untuk minum. Itu kan cerita tambahan. Orang mana bisa menanyakan barang-barang. Kendi keadaan zaman dahulu seperti apa? Apakah dia pakai mahkota, pakai ini kan tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan kerajaan Sintosari itu ada. Buktinya apa? Candi. Jelas kalau kita awam mengatakan iya ada. Tetapi kalau ada yang menceritakan bahwa keadaannya seperti ini, orangnya pakai selendang, pasukannya ada 10.000,
keratonnya ada 50 orang, rajanya inilah itulah. Itu kan kadang tidak bisa dibuktikan karena orang akan cenderung beranalogi yang namanya candi pasti dibuat raja. Itu kan cuma dihubung-hubungkan saja. Belum tentu itu bisa dibuktikan. Itu mengapa yang namanya barang bukti itu memang pecahan kendi itu kan nggak bisa bicara kecuali kita lihat orangnya terjadi tabrakan brak gitu, ada saksi matanya, kita bisa tanya saksinya, kronologisnya ini orang yang nabrak ini kan jelas. Tapi kalau nabrak brak orangnya lari, orang kan cenderung beranalogi, orangnya nabrak dari utara ke selatan, tabrakannya di sini gitu. Itu kan walaupun fakta barang-barangnya ada, tetapi itu kalau dibawa ke ranah hukum memang tidak bisa. Karena perspektif saya adalah hukum. Mengapa saya katakan fiksi? Itu karena yang ditemukan adalah cuma barang-barangnya. Padahal cerita dalam sejarah itu tidak hanya menceritakan barang-barangnya, candi, kendi, atau apalah gitu. Tapi menceritakan keadaannya juga. Bahwa paginya seperti ini, siangnya seperti ini, lalu terjadi bentrokan, perang, dan seterusnya. Walaupun ada tombak, tapi kadang orang akan berkata tombak itu pasti untuk perang. Nggak tahu kalau dia tombaknya penjaga, kan nggak bisa dibuktikan hal-hal seperti itu. Itu yang mengapa saya katakan itu adalah fiksi. Namanya orang, sejarah, kalau kita cuma lihat kendi saja kan nggak bisa jadi cerita yang menarik. Pasti diceritakan cendi ini untuk buat ini, pasti orang itu akan cenderung beranalogi. Itu yang saya maksud bahwa sejarah itu fiksi, itu yang itunya, bukan barang-barangnya, tetapi cerita yang menceritakan keadaannya. Itu sih. Terima kasih. Menarik sekali, terima kasih Mas Ilham ya telah menjelaskan tentang perspektif sejarah itu sendiri. Nah, kemudian di sini di kolom komentar nih ada Kak Alfi izin berpendapat bahwasanya Pak Pram ini merupakan sosok seorang yang senang menulis, akan lebih mudah untuk mengenang dan mengamalkan pesan untuk masa depan. Balik lagi ke sejarah yang memiliki unsur manusia, waktu, dan ruang, Pak Pram bisa jadi sebagai bukti sejarah, mungkin menyaksikan atau menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Lalu beliau menulis dalam genre fiksi novel dan dibalut adanya peristiwa sejarah dan memiliki makna tertentu dari imajinasinya. Sejarah bisa terulang dengan unsur yang berbeda, namun ada momen yang pasti terjadi di masa kini sehingga bisa dijadikan pembelajaran untuk aksi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kita ketahui Pak Pram ini tidak hanya sekedar bercerita dalam buku Bumi Manusia ini, tetapi dia juga memberikan motivasi kepada kita melalui kutipan-kutipan yang digambarkan secara tersirat, baik itu dari perkataan Minke maupun perkataan Nyai Ontosoro dan Jen Marais maupun tokoh-tokoh yang lainnya yang disampaikan dari buku Bumi Manusia ini sendiri. Mungkin teman-teman di sini kan di sini banyak sekali ya quotes yang disampaikan oleh Pak Pram. Dari teman-teman kira-kira apa sih yang paling berkesan dari salah satu quotes yang telah disampaikan Pak Pram ini? Mungkin dari teman-teman yang lain ya bisa menyampaikan. Mungkin dari Kak Lutfia Indah bisa mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu sebelumnya. Iya, halo. Iya, halo Kak. Gimana sih Kak? Mungkin Kakak bisa menyampaikan ya salah satu quotes yang paling menarik lah yang disampaikan dalam cerita Bumi Manusia ini. Itu sih, selain yang yang kita harus adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan, selain itu aku tertarik sama apa yang dikatakan oleh Nyai Ontosoroh pada waktu pengadilan itu. Jadi kayak Nyai Ontosoroh itu bilang bahwa kita udah berjuang sebaik-baiknya atau seadil-adilnya itu. Terus
kalau terlepas dari quotes yang menurut aku menarik itu, ini aku tertarik sama pembahasan mengenai apa namanya kayak pergundikan ketika ada di yang ada di dalam novelnya Pram ini. Jadi apa ya? Aku sempat baca-baca kalau Nyai pada zaman kolonial itu dijadikan sebagai kayak selain teman tidur bagi para laki-laki Eropa itu juga sebagai yang ngurus-ngurus rumah gitu kan. Nah, si Nyai itu pada zaman dulu itu kayak mereka itu nggak punya kuasa atas dirinya sendiri. Kayak demi memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, akhirnya Nyai Ontosoroh ini harus dijual ke laki-laki Eropa. Habis itu ketika waktu ada permasalahan yang anaknya Nyai Ontosoroh itu harus diambil alih kepada keluarga dari suaminya itu. Jadi kan kayak menunjukkan kan bahwa sebenarnya kayak status sebagai Nyai itu kayak mereka itu dianggap sebagai barang gitu, bukan manusia yang mempunyai kayak self agency dan lain sebagainya. Tapi melalui novel ini, Pram itu mencoba mendobrak kayak stigma negatif yang ada pada diri Nyai, terlebih Nyai Ontosoroh ini, bahwa Nyai Ontosoroh ini bukan gundik yang kayak yang bisa kayak pasrah gitu loh sama keadaan yang harus mereka hadapi dan harus dipaksa untuk terima. Jadi di sini Pram itu menggambarkan bahwa hidup sebagai Nyai itu kayak dia juga selayaknya manusia gitu. Dia bisa melakukan kayak bukan sebagai manusia yang terima aja buat diinjak-injak kayak gitu sih. Buktinya kayak karena suaminya dia bisa ngelola yang bisnisnya, habis itu dia juga bisa berbahasa Belanda dan lain-lain kayak gitu. Itu sih yang membuat salah satu hal yang membuat aku tertarik sama novel Bumi Manusia ini. Oke, terima kasih Kak Lutfi ya. Di sini saya ingin meng-highlight di Nyai Ontosoroh ya, di mana Nyai Ontosoroh ini sebenarnya memiliki peran penting untuk istilahnya menggerakkan min ke bahwasanya pribumi itu bisa melawan kolonialisme dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dan itu dibuktikan bahwasanya Nyai Ontosoroh ini meskipun dari kalangan pribumi, dia juga mampu belajar seperti halnya orang-orang Belanda, seperti membaca, menulis, dan mengelola keuangan. Ini dari kemauan dan usahanya yang telah dilakukan Nyai Ontosoroh. Nah, kemudian pada zaman dahulu kan wanita pribumi ini dikatakan tidak perlu belajar mengemban pendidikan tinggi, terutama wanita. Nah, sedangkan untuk permasalahan seperti ini masih saja ditemukan di dalam kondisi masyarakat Indonesia, meskipun pada saat ini pendidikan tidak terbatas seperti zaman dahulu, di mana hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengemban pendidikan, terutama di dalam mohon maaf, maksudnya terutama dalam wanita ya. Jadi masyarakat Indonesia pada saat ini masih meyakini bahwasanya perempuan itu tidak perlu belajar lebih tinggi, karena pada dasarnya nanti perempuan akan bertaut di dalam lingkungan keluarga dan bekerja di dalam dapur. Nah, itu menurut kawan-kawan di sini bagaimana sih pendapat kalian terkait Nyai Ontosoroh apabila dilihat dari perspektif masyarakat pada saat ini yang masih memiliki pemikiran seperti hal tersebut?
Mungkin dari teman-teman di sini bisa menyampaikan pendapatnya, terutama dari perempuan ya ini, karena Nyai Ontosoro ini saya rasa emansipasinya untuk wanita ini besar sekali perannya gitu untuk eh, di dalam cerita ini membuat insting kita bahwasanya perempuan itu bisa dan tidak harus berdiam diri dalam di belakang ketiak laki-laki gitu. Mungkin dari teman-teman terutama yang perempuan bisa menyampaikan pendapatnya. Halo, mungkin saya bisa memberikan sedikit pendapat. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Kak Wulan, terdengar jelas. Silahkan, Kak. Oke, baik. Jadi kalau yang saya lihat dari ini, saya ambil dari filmnya saja ya. Berhubung saya bukan orang sejarah dan tidak baru belajar sejarah baru-baru ini, jadi saya ingin membahas dengan detail saja apa yang ada di film. Dari yang saya lihat dari film ini, Nyai Ontosoro ini didorong, di-encourage oleh suaminya ya. Bisa dibilang suami nggak sih? Tapi aku Iya, bilang suami bisa ya. suami ya, bisa dibilang suami. Di-encourage bahwa dia bilang kamu juga bisa gitu. Walaupun kamu perempuan, walaupun kamu pribumi dan lain sebagainya, dia memberikan lingkungan yang nyaman untuk Nyai Ontosoro untuk belajar, untuk mengembangkan dirinya, bahkan dia pun berani untuk berdiskusi dengan suaminya, bahkan sampai mengelola keuangan, mengelola bisnisnya sendiri, bekerja di kantor, lalu mengajari anaknya si analis untuk mengatur bisnis mereka. Bahkan setelah suaminya ini pergi bertahun-tahun, bisnisnya ini tetap stabil di bawah tangan Nyai Ontosoro. Dan ini terjadi bukan hanya karena kekuatan yang dimiliki oleh Nyai Ontosoro. Yang saya maksud itu adalah seperti motivasi dia, seperti keinginan dia untuk belajar dan sebagainya. Tapi ada salah satu faktor yang banyak sekali orang-orang lupa adalah kita perlu, saya lupa saya mendengar dari mana ada sebuah pembicaraan TEDx, dia bilang kalau orang-orang yang berada di bawah berada di bawah atau dicap nakal, dicap buruk, mungkin di sini bisa dibilang pribumi itu A, B, C, D, dianggap di bawah dari orang-orang Belanda. Dan orang-orang seperti ini butuh faktor yang dinamakan orang yang percaya kepada mereka, orang yang encourage mereka, orang yang percaya bahwa mereka itu bisa maju untuk orang-orang yang seperti pribumi, orang-orang nakal, orang-orang ini tuh menjadi maju gitu. Jadi salah satu mungkin saya bisa dibilang privilege yang dimiliki oleh si Nyai Ontosoro adalah ada seseorang yang percaya pada dia bahwa dia itu bisa belajar, dia itu bisa melakukan apa yang orang Belanda lakukan, sehingga dia sendiri merasa kayak, oh ternyata saya juga bisa ya. Dia berada di lingkungan yang nyaman untuk dia supaya bisa belajar dengan baik. Jadi mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan faktor-faktor yang ada di zaman sekarang, loh sekolah sudah bebas, perempuan bisa bersekolah tinggi, tidak ada yang melarang, tidak ada aturannya. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah lingkungannya, seperti orang tuanya atau tetangga-tetangganya, lain sebagainya, yang tidak mengencourage perempuan untuk memiliki atau mendapatkan pendidikan yang tinggi. Hal ini banyak faktornya, contohnya seperti kecemburuan. Ada perempuan yang memang dilarang oleh orang tuanya, lalu ketika melihat perempuan lain bisa sukses, mereka akhirnya berusaha agar perempuan lain ini tidak sekolah, tidak sukses, agar bisa sama seperti mereka. Faktor ini bisa saja terjadi. Banyak juga faktor lainnya selain kecemburuan ini, bisa saja dia termakan omongan-omongan nyinyiran-nyinyiran tetangga dan sebagainya, atau perempuan-perempuan sukses yang dinyinyirin karena dianggap meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anaknya di rumah bersama pembantu dan sebagainya. Hal-hal inilah yang membuat perempuan ini sedikit menciut seperti, oh apakah saya salah dan lain sebagainya. Ini faktor-faktor ini kompleks sekali ya, tapi intinya yang saya ingin bicarakan adalah kita perlu
untuk mengencourage perempuan, membuat mereka nyaman untuk bertumbuh dan berkembang seperti lingkungan yang diciptakan oleh suami Nyai Antosoro kepadanya. Dan semua orang yang ada di bisnis di lingkungan Nyai Antosoro juga tidak ada yang menentang dia, dan dia juga, kalaupun ada yang menentang dia berani untuk stand up dan berbicara gitu. Jadi mungkin solusinya di sini adalah kita harus menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi kepada perempuan. Walaupun sebenarnya faktor-faktor tadi yang nyinyiran, kecemburuan antar perempuan ini ada, kita harus mengencourage mereka juga bahwa itu bukan salah kamu ingin memiliki pendidikan yang tinggi, kamu boleh memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi intinya di sini adalah encouragement kepada perempuan dan juga bekerja sama begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Wulan ya yang telah menyampaikan pendapatnya terkait Nyai Ontosoro sendiri. Nah, ini ada rekomendasi nih dari kolom chat dari Kak Rehan. Bisa melihat pagelaran teater The Call Me Nyai Antosoro karya Bu Faiza Marzuki. Mungkin teman-teman setelah ini bisa melihat teater yang direkomendasikan oleh Kak Rehan Maulana ya. Baik, karena di sini sudah menunjukkan waktu pukul 9, artinya mungkin sesi diskusi pada malam hari ini bisa dicukupkan teman-teman. Sebelumnya saya ingin membacakan kesimpulan dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih atas pendapat yang telah diberikan. Harapannya kepada rekan-rekan sekalian yang ada di sini, kita bisa membuat suatu perubahan dalam diri kita untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini izinkan saya membacakan kesimpulan dari hasil bedah buku Bumi Manusia ini. Jadi yang pertama ini tentang gambaran komunisme yang dituangkan oleh Pramudia Anantatur dalam sebuah buku Bumi Manusia yang digambarkan oleh sosok Minke. Kemudian juga menceritakan sejarah dari berbagai sudut pandang. Kemudian di dalam buku ini terdapat 3 kasta yang dijelaskan. Yang pertama kolonial, campuran antara Belanda dan Indo, kemudian makhluk pribumi. Jadi ada kutipan dari Sujipto Raharjo bahwa hukum ini dilihat dari perspektif yang dilihat oleh pandangan manusia yang berbeda-beda. Kemudian apakah untuk melakukan kajian buku itu perlu? Jadi untuk kajian sastra ini masih perlu dibicarakan karena dalam kita sehari-hari kita juga membutuhkan sastra sebagai literasi bacaan kita. Kemudian dengan mengkaji suatu sastra kita bisa memiliki banyak sudut pandang terhadap dunia luas. Karena dalam sebuah kajian kita mengkaji atas dasar pendapat-pendapat orang lain. Kemudian apakah semua kolonialisme yang terjadi pada saat itu dianggap jahat? Itu kita bisa melihat dari kesimpulan apabila dari penjajahan, dari segi mereka menjajah kita memang terlihat jahat ya pada saat mereka memerintahkan rakyat Indonesia untuk membangun jalan Anyer Panarukan atau lain sebagainya. Tapi yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Belanda ini tidak hanya menjajah Indonesia tapi juga memberikan pendidikan kepada rakyat, seperti contohnya Belanda menyediakan sekolah pada saat itu sehingga rakyat pribumi masih diberikan kesempatan untuk mengemban pendidikan tinggi. Terus kemudian sejarah banyak difiksikan oleh penulis dengan tergantung dari pandangan subjektif dan otentisitas yang bisa dikurangi atau tidak pantas diceritakan. Jadi tidak semua sejarah ini dibicarakan secara otentik karena kita juga perlu melihat dari sisi siapa yang ingin diceritakan. Jadi tidak semua bisa diceritakan karena dalam
penerbitan buku sejarah, mungkin kita bisa mengurangi sudut pandang yang jelek dari orang yang dibicarakan dalam sejarah tersebut. Terus kemudian dalam penanganan sejarah ini diperlukan sebuah metodologi historiografi. Kemudian novel fiktif ini lebih diminati. Yang pertama karena tata cara bahasanya mudah disampaikan oleh pembaca secara luas. Kemudian novel fiktif ini membawa kita dalam sudut pandang yang berbeda yang disajikan dalam sebuah cerita. Kemudian untuk pembuktian secara hukum ini diperlukan dari segi materi dan bukti fisik. Kemudian sejarah tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, namun diperlukan sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian di sini terdapat Nyai Ontosoroh ya, jadi bisa kita highlight bahwa perempuan ini bisa berkembang atas dukungan lingkungan yang diciptakan. Jadi untuk membuat perempuan menjadi sebuah pergerakan revolusi dalam dirinya, maka dia harus berkembang pada lingkungan yang mendukung dia secara positif. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari bedah buku pada malam hari ini, khususnya buku Bumi Manusia, buah karya Pramudia Anantatur. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya di malam minggu yang berbahagia ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu untuk menjalankan kehidupan secara berkelanjutan selanjutnya. Kepada teman-teman, saya mohon maaf sebagai pemantik apabila terdapat salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga diberikan kesehatan. Terima kasih semuanya. Ini saya stop sharing terlebih dahulu ya. Kepada teman-teman sekalian bisa untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Aktivitasnya kembali. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih atas pertukaran idenya. Ya, Kak Farah, terima kasih. Makasih kawan-kawan yang sudah hadir. Ya, terima kasih Kak Yohanes atas pendapat yang diberikan tadi, luar biasa sekali. Terima kasih. Ada Lutfia dan Ilmi. Ih, ada Mas Isno. Haha. Terima kasih ya. Nah, aku out dulu. Iya. Tahu di ini enggak sih? Dimasukin YouTube enggak? Ini masih di record. Kan bisa dihapus. Potong.